Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang uji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson dan Rantes untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode statistika dengan dosen pengampu Ibu Afsa Novitasari SSI MSI. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Ifnaila Zena Febrianisa dengan NIM 2422002 dan juga teman saya Muhammad Ifdal Amali dengan NIM 2422011 dan juga Putri Faradiba dengan NIM 2422001. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita ke ujinya, kita pahami terlebih dahulu apa sih konsep dasar dari uji autokorelasi itu. Yang pertama, uji autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier berganda. Uji autokorelasi ini digunakan ketika pola data bersifat time series atau data sekunder. Ada beberapa metode yang digunakan dalam uji autokorelasi, diantaranya yaitu Darwin-Watson dan Rantes. Namun, metode yang umum digunakan yaitu uji autokorelasi dengan menggunakan Darwin-Watson. Pada uji autokorelasi terdapat dua metode untuk mengujinya. Yang pertama yaitu metode Darwin-Watson dan yang kedua adalah metode Rantes. Metode Darwin-Watson adalah uji yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya gejala autokorelasi. Sedangkan metode Rantes adalah uji yang digunakan jika metode Darwin-Watson tidak memiliki kesimpulan. Selanjutnya yaitu tujuan dari uji autokorelasi. Jadi tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Oke, baik. Kita langsung saja kepada contoh soal uji autokorelasi dengan SPSS menggunakan metode Darwin-Watson. Pertama dari uji autokorelasi yakni suatu pabrik kain sedang melakukan penelitian mengenai kinerja para karyawan dengan melakukan survei terhadap motivasi dan juga kepemimpinan kerja para karyawan pada tahun 2022. Lakukan uji autokorelasi menggunakan SPSS dengan data yang tercantum di bawah ini. Kita melihat perintah soal tersebut, saya akan memasukkan seluruh data-data yang ada dalam soal ke dalam Excel untuk memudahkan dalam menginput data dalam SPSS. Setelah kita input seluruh datanya dalam Excel, kemudian kita berlanjut pada aplikasi SPSS, di mana langkah yang pertama yakni kita masukkan seluruh variabelnya. Kita masuk pada menu variable view. Kita masukkan variabelnya yakni ada X1, X2, dan juga Y, di mana X1-nya adalah kepemimpinan, kemudian S2-nya adalah motivasi, dan variabel Y-nya adalah kinerja. Setelah kita masukkan seluruh variabelnya, kita masuk ke dalam data view, kemudian kita copy seluruh datanya. Setelah kita copy, kita masukkan seluruh datanya, kita akan menganalisis, kita akan menguji autokorelasi menggunakan Darwin-Watson. Langkah yang pertama yakni analyze, regression, kemudian linear, dan kita masukkan variabel X-nya ke dalam tabel independen, dan juga variabel Y-nya kita masukkan ke dalam kolom dependen. Kemudian kita pilih option statistik, kita centang Darwin-Watson. Kemudian continue. Oke. Kemudian akan muncul output. Di sini terdapat beberapa tabel. Namun di sini kita akan menguji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson. Maka kita hanya terfokus pada satu tabel, yakni model summary. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menganalisis dari tabel ini. Caranya dengan kita copy tabel model summary ini, caranya klik kanan, kemudian copy spesial image. Oke, kemudian kita akan berlanjut pada Word untuk menganalisis dari tabel ini. Setelah kita mengcopy spesial tabel model summary tadi, kita akan menganalisis uji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dasar pengambil keputusan uji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson. Di sini terdapat 3 dasar pengambil keputusan. Yang pertama yakni ada
D kurang dari DL atau D kurang dari 4 min DL, di mana keterangannya yakni terdapat autokorelasi. Kemudian dasar pengambilan keputusan yang kedua yakni ada D lebih dari DU atau D kurang dari 4 min DU, artinya tidak terdapat autokorelasi. Kemudian dasar pengambil keputusan yang ketiga yakni ada D kurang dari DL atau D kurang dari DU, atau D lebih dari 4 min DU atau D kurang dari 4 min DL, yang artinya tidak ada kesimpulan. Kemudian tabel model summary tadi kita copy paste di sini. Kemudian berdasarkan tabel output model summary di atas, diketahui nilai Darwin-Watson-nya atau D-nya ini sebesar 2,167. Kemudian adapun jumlah variabel independen tadi atau yang kepemimpinan dan motivasi tadi sebanyak 2, sementara jumlah sampel atau N tadi, datanya tadi sebanyak 100. Kemudian kita melihat dari distribusi tabel Darwin-Watson ditemukan nilai DL 1,634 dan nilai DU sama dengan 1,715, dimana tadi K-nya kita adalah 2, kemudian datanya kita ada 100, jadi diketahui bahwa DL dimana datanya 100 ini diketahui bahwa 1,6337 dan kemudian DU-nya yakni 1,7152. Jadi D-nya yakni 2,167, kemudian DL-nya tadi 1,634, DU-nya 1,715, kemudian 4 min DL diketahui yakni 2,336 dan 4 min DU yakni 2,285. Kemudian analisisnya sebagaimana dasar pengambilan keputusan yang tadi dalam uji Darwin-Watson hanya D lebih dari DU atau D kurang dari 4 min DU yakni 2,167 lebih dari 1,715 atau 4 min 1,715, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tadi tidak terjadi autokorelasi. Kemudian jika hasil uji menggunakan Darwin-Watson terdapat masalah atau korelasi, maka dapat menggunakan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala autokorelasi menggunakan metode Rantes. Contoh soal yang kedua yakni uji autokorelasi dengan SPSS menggunakan metode Rantes. Soal yang kedua yakni diketahui data tentang pengaruh kurs atau nilai tukar mata uang dan SBI atau Sertifikat Bank Indonesia terhadap IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan pada tahun 2013. Lakukan uji autokorelasi menggunakan SPSS dengan data yang sudah tercantum pada tabel berikut ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan menguji autokorelasi dengan menggunakan metode Rantes. Namun sebelum itu kita harus menguji terlebih dahulu menggunakan Darwin-Watson sebelum kita memutuskan untuk uji Rantes. Kita masuk ke Excel terlebih dahulu. Di sini ada beberapa data dari soal yang sudah saya input di Excel. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan saja saat menginput di SPSS nanti. Setelah kita copy datanya seperti biasa, kita langsung masuk ke SPSS-nya. Langsung masuk ke SPSS-nya, dimana kita langsung saja ke variabel view. Kita beri nama X1, X2, dan Y. Kemudian kita beri label X1-nya adalah kurs, X2-nya adalah SBI, X3-nya Y IHSG. Setelah kita selesai di variabel view, kita langsung masuk ke data view. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung paste saja data Excel tadi yang sudah kita copy. Kita paste. Nah, kalau sudah seperti ini, kita uji Darwin-Watson seperti biasa. Analyze. Kita masuk ke menu Analyze, Regression, kemudian Linear. Kita masukkan variabel Y ke dalam kolom dependent, variabel X1 ke kolom independen, dan X2-nya juga ke kolom independen. Setelah itu kita klik option statistik, kemudian kita centang Darwin-Watson. Kita klik continue, kemudian OK.
Jadi ini adalah outputnya, ada beberapa tabel, namun karena kita hanya butuh untuk menguji autokorelasi saja, maka kita hanya menggunakan satu tabel saja, yaitu model summary. Karena di sini ada nilai Darwin-Watson yaitu sebesar 1,016. Jadi kita langsung saja ke tahap analisis. Kita copy terlebih dahulu tabelnya. Kita klik kanan, kemudian klik copy spesial, centang yang image dan uncentang selain image. Klik OK. Kemudian kita masuk ke Word. Berhubung saya sudah melakukan analisis, jadi untuk kalian kalau ingin menganalisis, kalian hanya tinggal menekan itu saja, paste, untuk menampilkan tabel ini di Word. Jadi kita masuk ke analisis. Berdasarkan tabel output model summary di atas, diketahui nilai Darwin-Watson atau D sebesar 1,016. Adapun jumlah variabel independen atau K sebanyak 2, sementara jumlah sampel N sebanyak 12. Kemudian melihat dari distribusi tabel Darwin-Watson, diketahui nilai DL adalah 0,812 dan nilai DU sama dengan 1,579. Jadi untuk membaca tabelnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai K-nya dan juga nilai N-nya, di mana K adalah variabel dan N-nya adalah sampel. Di sini ada dua variabel, maka kita fokus yang K sama dengan 2. Kemudian N-nya adalah di sini. N-nya adalah 12. Jadi kita fokus di garis 12 ini. Kemudian kita cocokkan saja K2 DL, ini kan DL pada nomor urut 12 yaitu 0,8122 dan DU pada nomor 12 itu sebesar 1,5794. Sehingga sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Darwin-Watson bahwa D lebih besar dari DL atau D kurang dari DU sama dengan ini ya, kita masukkan D-nya yaitu 1,016 itu lebih besar dari 0,812 dan lebih kecil dari 1,579. Maka keputusannya adalah tidak ada kesimpulan dari uji autokorelasi. Karena tidak ada kesimpulan, maka kita perlu mengujinya kembali dengan menggunakan rantes seperti itu. Untuk menguji rantes, kita masuk ke data SPSS sebelumnya tadi, kemudian kita klik analyze, regression, kemudian linear. Kita masukkan variabel X1 dan X2 ke dalam kolom independen. Kemudian variabel Y kita masukkan ke dalam kolom dependent. Kita klik save. Kita klik unstandardized. Kemudian klik continue dan OK. Kita melakukan unstandardized ini untuk mengeluarkan residualnya. Jadi kita kembali lagi ke SPSS yang data awal tadi. Nah, setelah muncul residual, kita langsung analyze, klik analyze lagi. Kemudian non-parametric test, legasi dialog, kemudian runs. Kita masukkan unstandardized residual ke dalam kolom test variable list ini. Kalau sudah, kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang perlu dicentang. Sepertinya sudah. Tidak perlu ada yang dicentang lagi. Kita klik OK. Nah, ini adalah tabel rantesnya. Kita analisis, kita copy, klik copy spesial, klik image, kemudian OK. Kita kembali ke Word. Nah, ini adalah output tadi, tabel rantesnya, di mana kita analisis dasar pengambilan keputusan uji rantes. Jika nilai signifikan kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Saya besarkan. Kemudian, jika nilai signifikan lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Kita lihat pada tabel rantes ini, di mana
nilai signifikannya yaitu 0,762, di mana berdasarkan tabel di atas diketahui nilai signifikan sama dengan 0,762, di mana 0,762 itu lebih dari 0,05. Maka keputusannya adalah tidak terdapat gejala autokorelasi. Kesimpulan dari hasil uji autokorelasi kita tadi bahwa uji autokorelasi memiliki dua metode, yakni metode Darwin-Watson dan juga metode Ramtest, di mana jika data yang kita uji autokorelasi hasilnya terdapat gejala autokorelasi, maka kita cukup menguji dengan metode Darwin-Watson saja seperti pada contoh soal yang pertama. Namun jika terdapat data yang sudah kita uji menggunakan metode Darwin-Watson, hasilnya tidak ada kesimpulan seperti contoh yang kedua, maka kita perlu menguji kembali menggunakan metode Ramtest. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat belajarnya teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.